ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mengakui segala dosa kami Tuhan. Seringkali kami Tuhan menyakiti hati-Mu Bapa. Seringkali kami melanggar apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Tuhan Yesus, seringkali kami Tuhan dengan keras hati kami melakukan kehendak kami sendiri Bapa. Pada saat ini kami mohon Tuhan ampuni kami ya Bapa. Dengan kerendahan hati Tuhan kami mohon, kami mau bertobat ya Bapa. Kami mau menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan dan menjadi terang di dunia ini Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan dosa dan kesalahan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, dengan keluarga kami, dengan sesama kami, maupun dengan orang yang di sekitar kami Tuhan. Kami seringkali menyakiti hati mereka Tuhan, kami seringkali iri Tuhan, kami dengki. Ampuni kami ya Bapa. Bapa, jadikan kami hidup baru ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini Tuhan, Engkau yang memelihara, melindungi ya Bapa. Inilah kami Tuhan, kami mohon kekuatan dari Tuhan di dalam hidup kami ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Hidup Jemaat nomor 402, Ku Perlukan Juru Selamat.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, benar ya Tuhan, Engkaulah penolong hidup kami di dalam kesesatan. Engkau menghibur kami di dalam ketertekanan hidup ini Tuhan. Engkaulah pelindung kami Tuhan di saat kami terjatuh, dan akan mengangkat tangan kami Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang senantiasa terus boleh kami terima dari Tuhan, yang boleh kami rasakan Tuhan setiap saat. Untuk itu ya Tuhan, kami rindu dekat dengan Tuhan. Kami rindu bersama dengan Tuhan. Kami rindu ada di bait Tuhan. Kami rindu berada sujud di altar-Mu ya Tuhan, yang akan memberikan kekuatan dan peneguhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan hidup kami pada saat pagi hari ini. Kami masih boleh berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami masih boleh sehat Tuhan, boleh menghirup udara yang segar. Kami boleh duduk diam di rumah Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya semua itu karena pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Kami rindu Tuhan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hidup kami ya Tuhan. Beri kami hikmat dan pengertian, sehingga kebenaran firman Tuhan akan masuk dalam hidup kami dan akan menjadi berkat dan kekuatan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan seluruh jemaat Tuhan saat ini, mereka boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada hal-hal yang ingin mengganggu berjalannya firman Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus berkuasa secara pribadi atas hidup kami ini. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lalu segala keterbatasan hamba-Mu Tuhan sungguh sangat terbatas. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau ambil alih Tuhan untuk memberkati kami. Ambil alih Tuhan untuk berkata-kata melalui hamba-Mu, sehingga hamba Tuhan boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan, mulai dari awal pertengahan sampai selesai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Baleher. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Katakan samping kiri kanannya, kan luar biasa hari ini. Iya, katakan sekali lagi, saya luar biasa hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup ini ya tidak semuanya enak ya. Kadang ada rata, tapi ada juga lubang, bahkan ada lembah yang dalam ya. Itu tentu dialami, bahkan kita jalani bersama-sama di dalam perjalanan hidup ini. Saudara-saudara, mari kita akan belajar tentang firman Tuhan saat pagi hari ini, yang saya ambil di dalam Mazmur pasal 42 ayat 6, 12 dan pasal 43 ayat 5. Kita belajar bersama-sama dengan judul firman Tuhan, mengatasi depresi dan ratapan. Mari kita buka, saya undang Bapak Ibu berdiri semua. Kita buka Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama ayat 6, kemudian nanti ayat yang 12, kemudian pasal 43 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 12, 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku.
Amin firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya, bahkan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, mengatasi depresi dan ratapan, kalau kita melihat sekilas latar belakang daripada surat ataupun kitab, ya, daripada Mazmur pasal 42 dan pasal 43 ini adalah sebuah nyanyian, sebuah mazmur. Mazmur yang dikumandangkan oleh siapa? Oleh Bani Korah. Ya, Bani Korah itu salah satu tim pemuji penyembah. Ya, apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu? Saudara-saudara, mereka membuat mazmur ini, ya, Bani Korah, ya, karena apa? Bangsa Israel sedang berkabung. Bangsa Israel sedang diajak oleh musuh. Kalau kita lihat secara konflik nanti, kita baca pasal 42 itu dan pasal 43 itu merupakan suatu ungkapan hati, merupakan suatu sesuatu yang diluapkan kepada Tuhan. Yang pernah merasakan yang namanya ratapan perkabungan, kita luapkan sama seperti Bani Korah, karena mereka sedang diserang oleh musuh. Mereka mengalami tekanan dari musuh. Musuh bangsa Israel terlalu banyak saudara-saudara. Ya, musuh Israel banyak, mereka berkabung, bahkan diejek. Mereka diejek, saudara-saudara. Kalau kita bisa melihat, ya, coba perhatikan di sana di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-10. Mazmur 42 ayat yang ke-10 itu, aku berkata kepada Allahku, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Nah, ini membuktikan bahwa memang suasana kondisi bangsa Israel saat itu sedang berkabung karena ada tekanan, ada himpitan musuh. Ya, dulu ya saudara-saudara, kita belajar sejarah bangsa Israel yang begitu cukup panjang, ya, diserang, dihancurkan, diserang, dihancurkan, diserang, dihancurkan. Bahkan terakhir kali bahwa Israel harus berserah, 12 suku berserah di seluruh penjuru, yang utara, selatan, timur, barat, semua berserah. Kapan Israel biasanya bertemu? Makanya kalau ada hari raya Pondok Daun, saudara, dari segala penjuru itu mereka datang, orang-orang Israel. Makanya sekarang juga itu banyak orang Israel yang sudah kembali kepada Israel. Dari mana? Berbagai negeri, berbagai daerah. Kenapa? Karena dulu itu memang mereka itu berserah. Karena apa? Diserang, ditekan oleh musuh. Ya, saudara-saudara, pernah melihat kisahnya Tuhan Yesus? Ya, kisah Tuhan Yesus ketika ditangkap oleh prajurit-prajurit untuk disalibkan, malam-malam hari ditangkap. Murid Tuhan Yesus 12 itu langsung apa? Kocar-kacir, lari kemana-mana, berpisah semua, berserah. Nah, saudara-saudara pernah melihat anak-anak ayam, ya, yang sedang diserang oleh serigala ataupun anjing ataupun kucing? Ya, anak-anaknya berserakan karena diserang musuh. Nah, jadi saat bergabung bahkan diejek oleh musuh. Diejek oleh musuh, kalau kita bisa lihat di sana, ya, saudara-saudara, Mazmur 42 ayat yang ke-4 dan 11. Ya, saudara-saudara, kita lihat. Ayat 4 di sana dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Wah, saudara-saudara, kalau saudara di sana orang-orang biasanya ditakuti kalau Allahnya bisa bekerja. Dulu kan zaman Israel itu musuh-musuh mereka itu kan banyak penyembah-penyembah Baal, patung. Ya, jadi mereka sangat cenderung dengan yang namanya sihir.
Nah, bahkan dikatakan juga di dalam ayat yang ke-11 dikatakan di sana, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata sepanjang hari, di mana Allahku? Diejek saudara, ya. Karena apa namanya itu? Mereka itu sedang ditekan, mereka itu sedang dijajah, mereka sedang mengalami kesesatan dan tekanan daripada musuh-musuh. Saudara, oleh karena itu bahwa pemazmur di sini atau dari Bani Korah, dia menggambarkan bahwa jiwanya gundah gulana. Jiwanya gundah gulana di dalam ayat yang kelima itu, saudara, kita lihat, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Saudara-saudara, ada suatu tekanan dalam jiwanya. Dia itu gundah gulana, dia itu stres, mengalami yang namanya depresi. Bahkan dikatakan ini mengalami tekanan dan musuh. Karena apa, saudara? Dia, orang Israel, berada di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah, di tengah-tengah orang kafir. Nah, saudara, memang saudara tidak enak, saudara, kalau kita tinggal di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara, itulah mereka ungkapkan. Makanya di dalam ayat yang ke-6, bahkan ayat 10 sampai 3 kali dikatakan dalam pasal 43 ayat yang kelima itu, dikatakan dengan suatu ayat yang sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gundah gulana? Dan mengapa engkau gelisah dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Saudara, 3 ayat ini menekankan bahwa ternyata kalau satu kali dikatakan itu masih oke lah, mungkin masih biasa-biasa saja. Tetapi ketika sampai 3 kali dikatakan, waduh, berarti ini adalah suatu pengalaman, ya, pengalaman yang sangat berat, ataupun suatu kejadian yang sangat menekan hidupnya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dalam kehidupan ini perlu kita menyadari ada saat-saat tertentu memang kita harus benar-benar datang kepada Tuhan di dalam perkabungan, di dalam depresi hidup, dalam ratapan hidup ini. Nah, saudara, mungkin kita tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh Bani Korah ataupun Israel pada saat ini. Tetapi berbagai aspek kehidupan yang bisa membuat kita itu berkabung. Berbagai aspek kehidupan kita itu bisa mengalami depresi. Berbagai aspek kehidupan yang bisa membuat kita meratap. Saudara-saudara, seorang pasangan yang begitu meratap kehidupannya, bahkan dia mau bunuh diri. Karena apa yang terjadi? Karena dia ditinggal oleh seorang kekasih yang sangat dicintainya. Ketemu sama kawan-kawannya, kok kamu itu selama seminggu ini kok rasanya depresi berat? Jangan-jangan karena kamu ditinggal pasanganmu, ya? Jangan-jangan karena kamu ditinggal oleh pacarmu? Oh, enggak. Padahal hatinya itu merana, tersayang. Benar-benar yang membuat dirinya itu depresi dan juga merana, itu karena memang diputus cintanya. Saudara, ini kenyataan. Ini kenyataan, saudara. Orang yang paling membuat depresi berat dan merana itu karena apa? Dia sedang ditinggal oleh seorang yang dicintainya. Saudara-saudara, mungkin kita belum pengalaman. Saya mendapat suatu inspirasi dari masa mulai. Memang orang yang meninggalkan kita, yang paling membuat kita depresi dan berat adalah pasangan kita. Saudara-saudara, mungkin anak, mungkin tetangga, mungkin orang tua, mungkin saudara meninggalkan kita tidak terlalu depresi.
dan juga mengalami ratapan. Tetapi kalau pasangan meninggalkan kehidupan, nah itulah terjadi ratapan yang sangat luar biasa. Makanya saudara-saudara, ada pesan-pesan dari Moses Mula yang bisa saya tangkap saudara. Oleh karena itu selama hidup saudara, hargai dan cintailah sungguh-sungguh pasangan Anda. Amin saudara. Katakan pada yang punya pasangan, mungkin dekat-dekat ini, yang cintailah saya. Ya saudara-saudara, itu yang berdampingan, katakan cintailah saya sungguh-sungguh. Saudara, orang itu meratap karena ditinggal. Nah, bukan mungkin hanya konflik, masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan ini. Saudara, mungkin itu konflik antar tetangga atau masalah mungkin karena tetangga saudara. Stres. Nah, saudara-saudara, saya pusing kemarin saudara ya. Kemarin kejadian itu. Ini depan rumah itu kan memang tanah kita ya, karena dipakai untuk jalan perumahan. Dan saya bangunlah di situ pot bunga, dan saya bikin parking, dan saya ini apa namanya cor di samping itu kan, memang supaya rapi dan jalan juga bagus ya. Saudara-saudara, apa yang saya kerjakan ini saudara? Saya kurang tahu, saya tidak menuduh orang perumahan juga. Ya mungkin juga bisa dari luar. Tapi saudara, apa yang terjadi saudara? Digilas. Wah, sampai hancur itu apa yang saya kerjakan itu. Sekarang itu saudara. Jadi sekarang itu karena, bantuan juga bisa emosi loh. Bisa marah juga loh. Saudara, saya tidak menutup jalan itu. Tapi sekarang saya buat itu, ya mungkin ya satu hari mungkin saya lepas nanti, mungkin hanya meluapkan emosi saya. Saya ambil tanah, saya ambil batu-batu semua itu, saya tutup jalan itu. Pas mobil tok itu bisa lewat, saudara. Jadi saudara-saudara, mungkin membuat itu kita kadang itu depresi, pusing kepala kita saudara. Konflik, mungkin ada masalah gitu ya kan. Nah memang kita tidak ada masalah sama Tuhan, tapi karena kejadian ini pusing juga saudara. Apalagi punya masalah. Nah ya kan, saudara, mungkin bukan konflik seperti itu yang kita alami saudara. Mungkin itu masalah konflik-konflik yang terjadi di dalam keluarga. Pusing mikirin keluarga, depresi mikirin istri, depresi pusing mikirin suami, depresi mikirin kebutuhan keluarga. Waduh, cuma saya yang bekerja, tapi yang makan itu ada 4 orang, 5 orang termasuk saya. Wah, gimana ini? Pusing saudara, 7 keliling. Nah, bukan hanya itu saudara-saudara, banyak masalah-masalah yang membuat kita depresi. Nah, kita udah lama menikah, tapi belum Tuhan kasih. Di 5 tahun, 6 tahun dan dikasih Tuhan keturunan, wah pusing, stres. Bahkan dikasih Tuhan punya anak banyak, stres juga. Gimana sekolahnya, gimana kasih makannya, pusing. Gak punya anak pusing, dan juga punya anak banyak juga pusing saudara, stres. Nah saudara-saudara, bukan hanya itu, kita mungkin bukan hanya konflik-konflik di berbagai bidang, mungkin kita punya konflik masalah di dalam pekerjaan. Ada yang memang orang ingin menjatuhkan kita saudara. Bahkan ada orang yang tidak suka sama kita, bagaimana berusaha untuk mengeluarkan dari suatu tempat pekerjaan. Dia cari segala masalah yang terjadi. Dan ketika ini pun sedang terjadi, maka kita pun menjadi stres, kita pun menjadi merata. Saudara-saudara, hal-hal ini mungkin sering kita alami, bahkan kita alami secara langsung dalam kehidupan ini. Bahkan berhari-hari kita merata, bahkan berhari-hari kita depresi, bahkan kan dikatakan itu seperti pujian, bahkan air mata kita sampai menetes berkabung. Bahkan juga saudara-saudara, hal itu tidak bisa kita luapkan secara pribadi. Saudara-saudara, hal-hal ini perlulah kita dekat dengan Tuhan. Perlu kita berkata kepada diri kita sendiri, sama seperti yang dikatakan oleh Bani Korah Israel, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Terkadang saudara-saudara kita konflik-konflik masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan ini, kita terkadang tidak mengerti Tuhan. Kita bertanya, kenapa ini terjadi Tuhan? Karena kita bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi Tuhan? Apa yang bisa saya lakukan Tuhan?
Kadang kita menangis terseduh-seduh. Kadang kita harus menangis beratap tiap malam, memikirkan apa yang sedang terjadi tiap malam itu. Kita pikirkan sampai kita gundah gulana. Saudara-saudara, terkadang emosi emosional seperti ini terkadang itu membuat sampai bisa kehilangan akal sehat. Tetapi saudara, saya yakin dan percaya, kalaupun saat-saat seperti ini sedang terjadi dalam kehidupan ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Saudara-saudara, memang saya yakin dan percaya ada pun kisah-kisah pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi. Saya yakin dan percaya Dia punya kontrol. Dia punya remote control atas kehidupan kita. Amin. Artinya adalah Tuhan yang pegang kendali. Amin. Tuhan yang pegang kendali. Ya, saya terberkati dengan lagu pujian yang pertama tadi. Mari Tuhan ambil alih hidup saya. Amin, saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, mari kita katakan, Tuhan ambil alih hidup saya. Yang pertama, coba kita perhatikan di sana adalah 3 hal yang kita pelajari dalam 3 ayat ini, yaitu yang pertama, bagaimana kita mengatasi depresi dan ratapan dalam kehidupan ini. Mari kita bersikaplah jujur dalam hidup ini. Bersikaplah jujur. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku. Dan juga ayat yang ke-12, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku. Pasal 43 ditekankan sekali lagi ayat yang ke-5, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku. Saudara-saudara, 3 ayat ini berarti ada suatu pengalaman yang sangat berat sampai harus diulang-ulang dalam ayat ini. Pengalaman bangsa Israel yang diluapkan melalui Mazmur Bani Korah ini artinya sedang terjadi tekanan, persoalan yang hebat dalam bangsa Israel. Sampai dikatakan 3 kali. Saudara-saudara, tapi apa yang mereka lakukan? Respon daripada bangsa Israel, respon Bani Korah melalui Mazmurnya, yaitu mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Mereka blacklist, jadi mereka kembali melihat diri mereka. Mengapa sih engkau tertekan hai jiwaku? Dalam kesesakan yang mereka alami, dalam ketertekanan yang mereka alami, dalam suatu tekanan yang mereka alami dari musuh itu, dia mulai melihat, mengapa sih engkau tertekan hai jiwaku? Ya udah, stres berat di mereka. Mengapa engkau stres? Mengapa engkau depresi? Mengapa engkau meratap? Saudara, ini suatu ungkapan pada diri. Jujur. Secara jujur, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bisa kita lihat ya, Yesus juga itu secara manusia itu jujur. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika mengalami depresi, yang mengalami suatu tekanan, karena dia akan menghadapi yang namanya maut, dia akan menghadapi penderitaan, dia mengalami depresi, saudara. Yesus secara manusia depresi. Nah, dia itu juga mengalami tekanan. Coba kita buka Markus 14. Ya, coba kita buka Markus. Bisa dibuka Markus 14 ya. Ayat yang ke-34 sampai 35. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berkata dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Artinya di sini ternyata itu Yesus, dia tuh bisa mengalami depresi, sangat sedih, sangat merasakan suatu tekanan yang hebat dalam dirinya, depresi, saudara-saudara. Dan dia mengalami, bahkan dia itu supaya apa? Supaya dia ditemani oleh murid-muridnya, ya, supaya ditemani oleh murid-muridnya, karena dia mengalami suatu yang hebat. Apa buktinya bahwa memang Yesus mengalami suatu
sangat hebat. Apa buktinya bahwa Yesus mengalami suatu tekanan yang begitu hebat? Ya, karena Yesus sampai punya pengalaman air mata sampai jatuh seperti titik-titik darah. Ya, coba kita perhatikan di dalam Lukas 22 ayat 44. Lukas pasal yang 22 ayat 44. Demikian firman Tuhan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bahkan saudara-saudara, setelah itu bukan hanya dia mengalami suatu tekanan yang hebat ya, dan juga depresi yang sangat hebat. Melalui pengalaman itu, ya, dalam keberadaannya sebagai manusia, dia mulai, wah, tentu saya harus jujur. Tentu harus saya jujur. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 26. Matius 26 ayat 39. Ya, sama 44 nanti. Maka ia maju sedikit dari sujud dan berdoa, katanya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat yang ke-44 dikatakan di sana, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus, ya, Yesus artinya di sana adalah dia juga benar-benar mengalami tekanan yang hebat sama seperti kita. Artinya dia juga jujur kepada dirinya sendiri. Tuhan, sekiranya cawan ini boleh berlalu daripada saya. Tuhan sendiri itu mau jujur kepada diri sendiri dan juga kepada Tuhan. Kalau kita punya persoalan hidup, mari kita jujur dalam hidup ini. Katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Kita jujur, Tuhan, saya punya persoalan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya punya konflik. Tuhan, saya punya masalah yang sangat berat. Jangan Tuhan biarkan masalah itu Tuhan mengintimidasi saya, membuat saya semakin terpuruk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini banyak orang yang introvert. Introvert itu artinya adalah banyak orang yang menutup diri ketika dia punya masalah. Dia tidak mau jujur, tidak mau mengungkapkan. Saudara-saudara, perlu di dalam kehidupan ini ada namanya kejujuran. Karena kalau kita tahan-tahan, biasanya satu saat emosinya bisa meledak. Yang pernah lihat orang yang meledak emosinya karena masalah-masalah itu dipendam terus, tidak pernah jujur kepada dirinya sendiri, tidak pernah jujur kepada Tuhan, tidak pernah jujur kepada orang lain. Saudara, kita perlu jujur. Ya, saudara-saudara, kita perlu jujur. Jujur kepada orang, gak apa-apa saudara punya masalah, karena Yesus juga itu mengungkapkan juga persoalan hidupnya. Sedih sekali rasanya. Dia berkata kepada murid-muridnya, tinggallah di sini dulu kalian ya. Ya, bahkan sebelum ke taman Getsemani itu Tuhan Yesus ajak murid-muridnya, ayo temani dulu saya. Karena apa? Saya punya persoalan. Saya ingin berdoa kepada Tuhan. Saya sangat sedih rasanya. Temani saya dulu. Yesus berdoa. Dia juga berbagi. Dia jujur. Tidak introvert. Dia tidak menutup diri. Nah, saudara-saudara, kalau kita menutup diri akan semakin akan semakin mengembang. Dan kalau kita menutup diri itu akan menumpuk persoalan-persoalan yang semakin membuat hidup kita itu stres, depresi. Dan jujur pada diri sendiri seperti Mazmur ini. Katakan, waduh, mengapa sih kau depresi hai jiwaku? Dan jujur kepada Tuhan. Jujur kepada Tuhan. Atau kalau penting jujur juga kepada orang lain. Ya, saya begitu berat perasaan dan juga pengalaman saya ini.
Kalau bisa mau bantu, tolonglah dulu. Tanya dulu pasangan saya itu. Kalau memang dia punya laki-laki lain yang dia cintai, supaya saya juga rela untuk melepaskan dia. Ya toh? Ada beban, yang berbagi beban, tolong tanya dulu. Kalau dia sudah nggak mau dengarkan saya lagi, ya sudah tolonglah dulu bantu saya. Tanya kalau memang ada yang dia cintai, saya terus terang jujur, berani, dan juga saya rela untuk melepaskan dia. Wah, sudah makanya ada lagunya, nggak tahu lagunya sekentik itu apa, nggak tahu. Jujurlah sayang, aku tak mengapa, biar semua jelas tak berbeda. Bila nanti aku yang harus pergi, ku terima apa adanya. Waduh, walau sakit hati katanya. Ya, lagu dunia aja juga boleh mengatakan seperti itu. Supaya apa? Supaya jangan dia stres, supaya dia jangan bunda bengana. Apalagi anak-anak Tuhan. Kalau saudara-saudara yang masih yang masih belum dapat ini, ya, yang masih jomblo, ya, kalau mungkin satu kali ya ditinggal oleh pasangan, katakan satu, berarti Tuhan menetapkan bukan kau yang terbaik bagi saya. Mau mengatakan seperti itu, amin? Jangan stres, tanginya minta ampun di kamar yang dulu nggak mau keluar kamar. Kenapa kamu di kamar terus? Tanya papa mamanya. Aku sakit gigi, mah, sakit gigi. Nah itu kan, saudara-saudara katakan, kalau siapapun yang meninggalkan saudara, katakan sama dia, yang muda-muda, halo, katakan, berarti bukan kau yang terbaik buat saya. Haleluya. Berarti Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik buat saya. Amin, saudara. Jujur, jujurlah kita. Jangan menipu diri sendiri. Jangan menipu diri sendiri. Kau nggak apa-apa kah? Ya itu kadang kita tanya. Kadang saya pernah bertanya kepada istri, kau nggak apa-apa kah? Kenapa? Nggak apa-apa. Kali besoknya masih menangis. Kamu nggak apa-apa? Kenapa? Baru jujur. Iya, saya masih terus ingat. Ya sudah, Papa udah bahagia. Tuhan sudah bersama saya. Bisa kuatkan dia. Jujur, saudara. Jangan pendam-pendam terus. Ada masalah, jangan simpan. Jangan menipu diri sendiri. Kalau sedih, ya sedih. Ya kalau memang ada konflik, ada masalah, jujur. Ya, karena itu ketika kita punya kejujuran dalam hidup ini, kita berbagi beban dan persoalan baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Amin, saudara-saudara. Sama seperti dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam hatiku? Katakan seperti itu dalam diri kita, karena kita punya Allah yang dahsyat yang sanggup menolong kita. Yang kedua, selain kita bersikap jujur, yang kedua adalah berharaplah kepada Allah. Ayat yang ke-6b dikatakan di sana itu, berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang berharap, berharap itu adalah berasal dari kata bahwa suatu pengharapan. Artinya di sana itu adalah belum sesuatu yang kelihatan. Kalau secara bahasa Yunani mengatakan itu adalah, saya katakan itu iakal. Coba katakan sama-sama, iakal. Iakal, bukan diakal ya. Iakal. Iakal itu adalah menunggu. Ya. Berharap, iakal itu menunggu. Artinya di sana adalah ada sesuatu yang belum kelihatan. Ya, kalau kita berbicara ini ada seperti iman, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita
harapkan. Ya, artinya belum sesuatu yang belum kita lihat. Artinya sana itu adalah menunggu. Menunggu apa? Menunggu pertolongan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat ini lebih menggambarkan lagi itu mempercayakan diri. Ya, mempercayakan diri. Kalau kita itu mempercayakan diri, maka kita akan cenderung menjalin relasi dengan Tuhan. Nah, artinya gini loh saudara, kalau kita ini memang benar-benar sadar, tahu bahwa hidup kita ini adalah yang kendalikan Tuhan, ya, bahwa hidup kita ini adalah Tuhan yang kendalikan, maka akan dengan secara langsung kita itu suka menjalin relationship, hubungan dengan Tuhan. Nah, jadi disinilah letaknya poin daripada pemazmur itu mengatakan berharaplah kepada Tuhan supaya terjalin komunikasi, berharaplah kepada Tuhan supaya terjalin relasi yang kuat bersama dengan Tuhan. Jadi menyadari hal ini adalah karena relasi yang kita jalani adalah bersama dengan pribadi yang kuat, pribadi yang dahsyat, pribadi yang sanggup menolong, pribadi yang sanggup memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Itu berharap kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, lebih lagi itu pemazmur mengatakan berharaplah kepada Tuhan itu artinya supaya kita tidak pernah lupa kepada Allah. Kita tidak pernah melupakan Tuhan. Kita tidak pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Jangan lupa. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tekanan yang dialami, ya, bukan membuat pemazmur ini menjauh dari Tuhan, yang melainkan dengan berharap kepada Tuhan, dengan persoalan yang ada, membuat bangsa Israel dan pemazmur semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, berharaplah kepada Tuhan di tengah-tengah persoalan yang dahsyat, masalah yang hebat, yang tekanan yang hebat yang kita alami. Saudara-saudara, mari kita berharap kepada Tuhan, sebab Dialah penolong hidup kita. Saudara, kalau kita melihat Nuh, ya, Nuh itu setelah air bah datang, kalau Nuh dikatakan di dalam Kejadian di sana itu, yang Kejadian 8 ayat 12, coba kita baca ya, coba kita lihat. Kejadian 8 ayat 12. Kejadian 8 ayat 12. Demikian firman, selanjutnya ditunggunya pula 7 hari. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Saudara-saudara, selanjutnya ditunggunya. Nah, ada kata menunggu di sini adalah suatu harapan. Jadi makanya saudara-saudara, tadi pemazmur mengatakan berharaplah kepada Tuhan. Artinya sana adalah suatu kondisi sedang menunggu. Tunggulah pertolongan Tuhan. Tunggulah mujizat Tuhan. Tunggulah akan ada karya Tuhan. Tunggulah akan ada yang baik bagimu. Tunggulah akan ada rencananya yang baik bagimu. Tunggulah akan ada rencana yang lebih baik dan lebih dahsyat daripada apa yang kamu alami saat ini. Amin. Menunggu, berharap. Setelah dia menunggu, tadi dikatakan burung itu nggak kembali lagi. Artinya di sana bahwa memang keajaiban sudah terjadi. Ayat 10. Saudara-saudara, maukah kita tetap berharap kepada Tuhan? Amin. Berharap artinya sana tunggu rencana Tuhan, tunggu keajaiban Tuhan, tunggu pertolongan Tuhan. Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, bukan hanya itu saja, saudara. Kalau kita bisa melihat daripada Ayub, ya, menaruh harap kepada hari-hari pergumulannya, Tuhan
Tolong coba kita buka Ayub 14 ya. Ayub 14 ayat yang ke-14. Ayub 14 ayat 14. Ya, coba kita perhatikan bersama. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliran. Saudara-saudara, Ayub mengatakan dia menaruh harap ya selama hari-hari pergumulannya. Pengharapan. Tentu kalau saya pernah berbicara tentang pengharapan itu sangat luar biasa dan dahsyat. Jangkar pengharapan. Kalau Bapak Ibu masih pernah ingat khotbah saya, jangkar pengharapan. Pengharapan itu sangat kuat dan dahsyat efeknya dalam hidup ini. Orang yang tidak punya harapan lagi dalam hidup ini, ya sudah tidak punya kerinduan dan sudah kehilanganlah segala-galanya. Sudah pasrah-pasrah. Ya sudahlah, matilah, hidup-hiduplah. Ya, kalau Tuhan masih hidup kasih, ya sudahlah. Ya, terima kasih Pak Tuhan, Tuhan berkati. Ya, jadi saudara, jangan hilang harapan. Artinya di sana adalah kalau kita berharap Tuhan akan memberikan pertolongan. Kalau kita punya harapan, artinya di sana kita sedang menunggu akan ada karya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Jangan depresi. Ya, hadapilah depresi, hadapilah ratapan, hadapilah tekanan dengan suatu pengharapan kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir, bersyukurlah senantiasa. Saudara-saudara, bersyukurlah senantiasa. Kalau kita itu berbicara tentang bersyukur, bersyukur itu saudara-saudara itu suatu gampang yang kita ucapkan, tapi terkadang sulit kita lakukan. Ya, bersyukur, mau bersyukur di tengah-tengah percobaan, enggak semua orang bisa bersyukur. Mau orang itu bersyukur di tengah-tengah sedang mengalami musibah, waduh sulit bersyukur. Mau orang itu saudara-saudara bersyukur kepada Tuhan saat-saat sesuatu yang diharapkan itu tidak terjadi ataupun tidak sesuai dengan kerinduan, tidak langsung bisa bersyukur. Saudara, satu kali ada sepasang suami istri, dan mereka setelah beberapa bulan dan istrinya ini pasangannya mengandung, ya, hamil. Waduh, senang sekali saudara-saudara. Begitu senang sekali saudara, dan sangat sukacita karena Tuhan memberikan suatu berkat yang tak terbilang, berkat yang sangat luar biasa, yaitu seorang anak, ya, ataupun seorang baby yang akan lahir dalam keluarga mereka, saudara. Jadi tiap hari, waduh, dikasih penguat untuk penguat kandungan, obat penguat kandungan, dijaga benar-benar istrinya. Bahkan selama beberapa kali mereka itu USG, saudara. Di USG itu babynya sudah mulai baik, sehat, bertumbuh, dan tidak ada tanda-tanda yang ini yang di sesuatu yang lain itu, saudara. Bahkan setelah beberapa bulan dan setelah mendekati untuk melahirkan masih sempat di USG dan normal, saudara, semuanya utuh, saudara. Tapi tiba saatnya, saudara, ketika istrinya melahirkan, dan saat itu pula bahwa baby yang sedang dilahirkan itu, saudara-saudara, dia tidak mempunyai tangan dan tidak mempunyai kaki. Dan ketika ditunjukkan kepada istri dan juga ayahnya, mereka sangat berteriak kepada Tuhan. Mereka sangat kecewa. Tuhan, kenapa ini terjadi, Tuhan? Padahal kami USG, Tuhan, semuanya utuh dan semuanya baik saja. Dan apakah lahir ini dengan cacat, tidak ada tangan dan tidak ada kaki, saudara? Kecewa kepada Tuhan. Kenapa tidak bisa menerima keadaan yang sedang terjadi itu?
pendeta mendekati dan datang kepada mereka, engkau harus bersyukur kepada Tuhan, dan engkau harus terima apa yang Tuhan berikan. Dan saya dan percaya Tuhan memberikan anak ini kepada kalian karena Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan anak ini maupun kehidupan kalian. Saudara, benar apa yang dikatakan oleh pendeta tersebut. Dan ketika sudah mulai besar dan anak ini semakin populer dan dia menjadi seorang motivator, bahkan bukan secara nasional tapi dia secara internasional. Namanya adalah Nick Fuji, saudara. Dia menjadi motivator internasional dan orang-orang, bukan hanya orang Kristen yang mencari dia, tetapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga mencari dia sebagai motivator. Karena apa? Dia bisa berkarya walaupun tanpa tangan dan punya kaki. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita harus mampu bersyukur dalam segala keadaan ini. Amin, saudara. Kita harus mampu bersyukur dalam segala keadaan ini. Nah, kalau bersyukur dikatakan itu adalah iada. Katakan sama-sama, iada. Iada. Iada itu artinya adalah, saudara, sikap ya bukan menunjuk yang nerimo. Kalau bahasa Jawa bilang ini, nerimo bin manut. Nerimo bin manut, ya maksudnya itu pasrah, ya bukan, saudara. Kalau kita berbicara tentang iada, bersyukur ini adalah bahwa membangun kesadaran diri, mensyukuri apa yang telah terjadi, mensyukuri apa yang telah terjadi, mensyukuri apa dasarnya. Dasar mensyukuri adalah bahwa pribadi, ingat, bahwa pribadi dan juga perbuatan Allah selalu baik adanya. Amin. Itu dasarnya kita bersyukur. Dasar bersyukur itu adalah, saya katakan tadi, ada pribadi dan selalu perbuatan Allah itu selalu baik adanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah dasar kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Katakan, apapun yang terjadi saat ini Tuhan, Engkau baik. Amin. Apapun yang saya alami saat ini Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Amin. Katakan sama-sama. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan samping kiri kanannya, Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara, ini yang harus kita imani, bahwa God is good all the time. All the time. God is, dibolak-balik pun itu, Tuhan itu senantiasa baik. Amin. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. God is good all the time. All the time God is good. Sekali lagi, katakan sungguh keras. God is good all the time. All the time God is good. Terakhir sekali lagi, katakan keras. God is good all the time. All the time God is good. Amin, firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita baca ayat terakhir, Roma 8 ayat 28. Kita baca sungguh dengan keras. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama. Saya mengundang pemain musik, ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Amin, firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian yang sangat memberkati hidup kita ini. Tuhan selalu menolong. Dan kita ingat, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan
sebentar dalam kehidupan ini. Kita yakini bahwa pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Ingatlah, pertolongan Tuhan akan selalu hadir dalam hidup kita tepat pada waktunya. Ingatlah, kalau Tuhan pelihara burung, kita yakin dan percaya Tuhan juga akan pelihara hidup kita. Tuhan selalu menolong saya dan saudara. Dia tidak pernah ingkar janji. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, katakan sungguh-sungguh Tuhan Yesus baik. Katakan sungguh-sungguh Tuhan Yesus baik. Katakan sungguh-sungguh Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Inilah dasar kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu punya pribadi dan segala perbuatan Tuhan baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan kami seluruh jemaat Tuhan. Mungkin yang saat ini sedang menghadapi persoalan yang sangat berat. Tuhan berikan kekuatan Tuhan. Berikan pertolongan senantiasa bagi hidup kami. Dan kami bisa dan sanggup berkata Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap kembali, kasih Tuhan tetap awal. Dan terima kasih Tuhan tak akan berubah. Sampai selamanya ku tetap
kami. Kami percaya Tuhan selalu menjaga hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tak sehelai rambut pun Tuhan terjatuh kalau tidak seizin Tuhan. Artinya di sana Tuhan, kalaupun apapun yang terjadi sudah dalam hidup kami ini Tuhan, ada rencana Tuhan yang terbaik, ada rencana Tuhan yang sedang sediakan bagi kami Tuhan. Ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang akan menyatakan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan pertolongan bagi kami Bapak. Engkau senantiasa memberkati kami seperti Engkau memelihara burung di udara. Terima kasih Tuhan Yesus. Sanggupkan kami Tuhan di dalam masa-masa tekanan, masa-masa ratapan yang mungkin sedang kami alami Tuhan, untuk berkata dan selalu berkata, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu boleh selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan mengingatkan firman ini untuk kami terus realisasikan dalam setiap perjalanan hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk. Bapak Ibu berkati firman Tuhan. Amin. Katakan sama kiri kanan, saya diberkati Tuhan. Saya diberkati firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, puji Tuhan saudara-saudara, dan kita bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan ini. Sekalipun banyak persoalan yang sedang kita hadapi, tapi saya tidak percaya pengalaman-pengalaman hidup ini kita tidak pernah berjalan sendirian, tetapi Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Nah saudara-saudara, mari kita perhatikan beberapa pengumuman. Saudara, kita perhatikan di sana pengumuman yang pertama adalah bahwa ada berita kelahiran. Telah lahir anak kedua dari Bapak Yoram Sanam Ibu Marci Naneo pada hari Sabtu ya, Sabtu lalu tanggal 4 bulan 9 2021 pukul 3 WITA ya. Laki-laki saudara ya. Jadi anak Pak Yoram paling pojok, di belakang sudah 2 anak ya saudara-saudara. Ya, puji Tuhan, laki-laki sudah 1 pasang lengkap sudah ya. Jadi bersyukur atas kelahiran anaknya. Kita berdoa untuk memberkati pertumbuhan dan kesehatan dan kegembiraan bagi Ibu Marci. Saudara-saudara, yang kedua, kita hari Kamis tanggal 30 September ya, pukul 18 ya, kita akan ada rapat ya, rapat pengurus. Saya minta semua pengurus dan pengurus komisi ya, saya mengharapkan kehadiran saudara-saudara sekalian. Kita ada acara rapat yang banyak kita akan bahas ya. Saya mohon siapkan waktu dan juga waktu kita untuk bisa bersama-sama berkumpul, membicarakan beberapa hal yang akan kita bicarakan mengenai pelayanan kita. Saudara-saudara, saya minta dukungan doa ya hari ini. Hari ini nanti sore tanggal 12 sampai tanggal 20 September ini, saya, Ibu Gembala Daniel dan juga penginjil Citra akan pulang ke Sidimpuan ya, ke kampung bertemu keluarga. Saya mohon dukungan doa karena nanti sore akan kita berangkat jam 6, sekitar jam 6 kita akan berangkat supaya ini Tuhan tolong lindungi dalam perjalanan, karena kita melalui jalur darat ya, supaya Tuhan sertai dan juga lindungi perjalanan kita hingga sampai ke Sidimpuan ya, pertemuan keluarga ya.
semoga semuanya lancar ya, dilancarkan Tuhan dan tidak ada kendala apapun. Kemudian Selasa ceria masih tetap ditiadakan dulu. Nanti tanggal 28 September akan dimulai. Sama dengan Komisi Wanita nanti akan dimulai secara tatap muka ya, tanggal 29 September ya. Oke, itu saja. Mengenai jemputan sekolah minggu masih tetap jalan ya, jemputan sekolah minggu ya. Ya, oke, masih tetap jalan. Dan yang terakhir, mari kita terus terapkan protokol kesehatan ya, supaya kita bisa sama-sama mengalami kenyamanan baik bertemu, baik beribadah bersama-sama ya. Ya, coba kita perhatikan di sana ada laporan Selamat pagi Bapak Ibu, waktunya sebentar. Ini khusus ibu-ibu KW karena Komisi Wanita masih ibadah online. Jadi kita dua minggu yang lalu kita masih kebingungan masa persembahan ya, ini masa persembahannya supaya kita tidak bingung dan juga keuangan Komisi Wanita juga boleh tertera dengan rapi dan baik. Kita dari pengurus sudah memutuskan bahwa untuk ibadah Rabu kemarin di hari Minggu baru kita menyerahkan persembahannya, dan kami akan selalu menyediakan amplop Komisi Wanita di depan, dan amplop ini hanya akan diambil bagi ibu-ibu yang sudah mengikuti ibadah Komisi Wanita. Namun jika ibu-ibu berkenan ingin memberikannya juga, kami juga tidak menghalanginya. Tetapi kami menyediakannya supaya di hari Rabu lalu ibadah, kemudian persembahannya diberikan di hari Minggu. Jadi tidak bingung lagi masalah persembahan, karena memang kemarin Minggu kita sudah menitipkan dan itu masih bingung masalah keuangannya dengan kejelasannya seperti itu. Jadi supaya keuangan Komisi Wanita juga langsung tertera dengan rapi, caranya seperti yang sudah kami berikan kepada semua ibu-ibu Komisi Wanita. Jadi ibu-ibu yang sudah mengikuti ibadah hari Rabu kemarin, kami persilakan untuk mengambilkan amplop persembahan Komisi Wanita ada di meja depan. Jadi kami sudah menyediakannya. Kemudian yang sudah mengikuti juga Komisi Wanita di dua minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu, silakan juga nanti langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Seperti itu untuk tambahan buat Komisi Wanita. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk pengizin citra dan juga Komisi Wanita. Mari kita berdoa untuk Komisi Wanita supaya terus semakin maju dan Tuhan terus pakai jadi berkat dimanapun Tuhan pakai semua komisi-komisi wanita. Ya, baik saudara-saudara, di depan itu ada sayur sawi. Ya, jadi kita bukan jualan, ya, bukan pasar ya. Kebetulan beberapa hari terakhir kita lagi panen sayur, ya. Nah, jadi saudara-saudara yang suka sayur, ya silahkan ambil. Saya juga siapkan plastik di sana supaya tidak repot untuk nyari-nyari plastik. Saudara, bapak ibu yang suka sayur-sayur silahkan ambil sendiri, ya, secukupnya. Ya, kalau saudara ingin 1-2 silahkan diambil, ya. Itu bukan untuk dibeli, tapi diambil dan juga nanti dibawa ke rumah dan juga dimasak, dimakan bersama. Puji Tuhan saudara-saudara, ya. Ya, kalau jadi berkat ya puji Tuhan lah, ya. Ya, saudara-saudara, itu saja yang boleh saya sampaikan. Nah, jadi mohon sekali lagi, mohon dukungan doanya saudara-saudara, ya, untuk nanti keberangkatan kami ke Sipintuan, ya, supaya Tuhan lancarkan setiap perjalanan, berikan kesehatan bagi kami dan juga kendaraan yang kami bawa Tuhan terus lindungi, Tuhan jaga, ya. Saudara-saudara, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-ulang tahun di bulan September.
saya mengundang jemaat yang berulang tahun bulan September. Minggu pertama kemarin belum sempat didoakan. Jadi saudara-saudara yang ada di tempat ini yang berulang tahun bulan September, mari maju ke depan sekalian kita berdoa syafaat. Nah, yang bulan September mari maju. Saya bacakan ya. Kalau nggak mau maju saya bacakan nanti ya. Ya. Ruth, ayo maju. Ya, kan tunggu dibaca dulu baru maju. Ya, Yeskiel. Ya, Catherine, Moni Nakamananu, Ibu Helen, Ibu Helen, Bapak Opran Linus, Bapak Theophilus, Erwin, ya saya ya, Stephen dan Ibu Emilia. Stephen di bawah sini, mari kita doakan sama-sama. Nah, udah jalan-jalan, wow, begini, wah, ya. Di bawah siapa yang gendong? Ya, ayo sini kita berdoa. Semua jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun ya. Oke, Catherine juga ada. Mari. Sudah kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama dan menaikkan doa syafaat kita. Ya, haleluya. Mari kita berdoa. Nanti akhir doa syafaat kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan berkat kasih, karunia dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas jemaat Tuhan yang Tuhan limpahkan lagi umur 1 tahun. Tuhan tambahkan Tuhan umur 1 tahun. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua ini karena kasih dan pertolongan Tuhan, kasih dan pemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap kehidupan daripada jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun bulan ini. Baik itu Tuhan pergumulan mereka Tuhan berikan kuasa-Mu Tuhan, berikan pertolongan Tuhan, nyatakan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pekerjaan mereka, berkati juga Tuhan masa-masa pertumbuhan mereka, di masa-masa kecil mereka. Tuhan berkati kesehatan yang sempurna. Bahkan juga Tuhan berkati Tuhan studi mereka ketika mereka masih saat studi, saat ini Tuhan. Seluruh aspek kehidupan daripada seluruh jemaat Tuhan berkati senantiasa Bapa. Biarlah Tuhan kehidupan mereka Tuhan boleh dinikmati bersama-sama Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan dan juga Tuhan yang terbaik Tuhan selalu nyatakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang berulang tahun di bulan September ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan saat ini. Mungkin mereka Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami mohon Tuhan belas kasihan Tuhan. Kami mohon Tuhan kuasa-Mu Tuhan sembuhkan jamah dalam nama Yesus. Karena kami tahu dan percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang Jehovah Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan setiap orang yang sakit. Mungkin mereka Tuhan sedang bergumul dalam perekonomian Tuhan, kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan cukupkan senantiasa Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan jemaat-Mu, berkati senantiasa keluarga jemaat-Mu Tuhan, anak-anak cucu mereka Tuhan, bahkan Tuhan pasangan-pasangan daripada seluruh jemaat-Mu Tuhan, tolong berkati senantiasa, biarlah kasih mengalir tengah-tengah keluarga setiap jemaat-Mu ya Bapak. Tolong Tuhan, kami berdoa perlindungan Tuhan boleh nyata bagi kami semua jemaat Tuhan. Lindungi kami Tuhan dari COVID-19 Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah Kau menutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami Tuhan boleh terhindar dari COVID-19. Tuhan, memberikan kami kesadaran pribadi lepas pribadi untuk menjalankan protokol kesehatan Tuhan dengan baik dalam kehidupan ini. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan buat mereka yang sedang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan bagi mereka. Mereka Tuhan yang merindukan keturunan Tuhan, berkati dalam nama Yesus sesuai dengan rencana Tuhan. Bahkan mereka juga Tuhan, yang sedang bergumul di dalam masa depan mereka Tuhan, berkati Tuhan, berikan Tuhan harapan dan juga Tuhan sesuai dengan janji firman Tuhan, Engkau senantiasa memberikan masa depan yang terbaik bagi setiap anak-anak yang selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan pernikahan daripada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan, Engkau yang mengatur langkah-langkah hidup setiap perjalanan hidup daripada pernikahan. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan terus akan melimpah dan menjadi fondasi dalam setiap pernikahan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan.
Biarlah Tuhan, apapun yang menjadi rencana-rencana bangsa kami ini Tuhan, baik itu Tuhan salah satunya adalah vaksinasi Tuhan di dalam seluruh daerah-daerah Tuhan. Biar Tuhan lancarkan Tuhan, sehingga Tuhan boleh menekan penyebaran daripada COVID-19 ini ya Tuhan. Dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami Tuhan semakin dipulihkan Tuhan, ekonomi semakin dipulihkan, dan juga kesehatan bangsa kami semakin dipulihkan Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, COVID-19 Tuhan akan segera berlalu karena pertolongan dan kuasa daripada Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pelayanan kami Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan untuk setiap pengurus-pengurus yang ada, Tuhan berkati Tuhan. Bila kami Tuhan boleh melayani bersama-sama di tempat ini Tuhan, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Dengan suatu kesempatan yang mulia ini Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh pergumulan-pergumulan daripada para pengurus dan juga pekerjaan mereka dan juga pelayanan daripada pengurus. Tuhan tolong senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan buat perjalanan kami yang akan berangkat nanti sekitar pukul 6 Tuhan dari tempat ini dari Surabaya menuju ke Padang Sidempuan Tuhan. Tuhan berkati perjalanan kami Tuhan di dalam beberapa hari ini Tuhan, 2 hari 2 malam akan melewati jalur darat. Tuhan tolong kami Tuhan, berikan kami kesehatan Tuhan secara khusus bagi hamba-Mu dan juga buat Ibu Gembala Tuhan yang akan menyetir kendaraan. Berikan kami kesehatan selalu Tuhan sementara kami sedang di perjalanan Tuhan. Ya Tuhan, kami berangkat maupun pulang nanti Tuhan tanggal 22 Tuhan, dan kami boleh tiba di tempat ini Tuhan sekitar tanggal 24 Tuhan dengan kesehatan yang sempurna yang daripada Tuhan. Jauhkan dari kami Tuhan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, segala apapun yang tidak kami inginkan Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kendaraan yang kami bawa Tuhan. Kiranya perlindungan Tuhan, jamahan Tuhan, urapan Tuhan boleh ada dalam kendaraan yang kami bawa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati terus di dalam setiap perjalanan kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan kami Bapak Ibu Saudara sekalian, saya serahkan kepada kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nats persembahan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Saya akan membacakannya buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin firman Tuhan. Kita memberikan persembahan kita sambil diiringi lagu dari Kidung Jemaat nomor 403 dengan lagu Hujan Berkat dan Tercurah. Itu
kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami anak-anakku pada saat ini ya Bapa datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat yang mati ya Bapa. Terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang melimpahkan bagi kami, sehingga kami anak-anak-Mu masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, pada saat ini juga kami anak-anak-Mu telah mendengarkan sebagian firman yang telah disampaikan oleh nama-Mu kepada kami. Biarlah firman itu menjadi suluh dan pedoman dalam hidup kami hari lepas hari ya Bapa. Bapa, kami anak-anak-Mu juga sudah memberikan sedikit berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami tahu berkat yang telah kami berikan kepada-Mu tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Namun kami mohon ya Bapa, Engkau memberkati, sucikan dan layakkan untuk dapat kami pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Inilah ucapan syukur dan doa yang kami naikkan kepada-Mu, tidak beralaskan nama lain, hanya beralaskan nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu doksologi. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, saya menambahkan satu pengumuman. Saudara-saudara, Bapak Ibu, karena berhubung hari Minggu kita tidak ada bersama satu kali ibadah, jadi mohon diperhatikan untuk liturgos nanti Bapak Ovi Padadena, singer Ibu Mida, dan juga Saudari Diabela, pemberita firman Tuhan Evangelis Maya, dan juga penyambutan Bapak Gunawan dan Bapak Immanuel, dan pemusik Saudari Ruth Pangaribuan, dan MCD proyektor Saudari Samantha. Mari kita laksanakan tugas pelayanan kita dengan setia kepada Tuhan dan dengan sukacita. Mari kita terima berkat Tuhan. Marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan, di mana Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saya mengucapkan bagi kita selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.